Shalom, selamat hari Minggu adik-adik. Apa kabarnya semua? Semoga adik-adik di rumah tetap sehat, kuat, dan tentunya harus tetap sukacita. Dan kalau ada adik-adik yang saat ini sedang sakit, kakak-kakak lain di sini akan doakan semoga adik-adik cepat sembuh ya. Amin. Oke adik-adik, hari ini hari apa? Hari Minggu tentunya. Kalau hari Minggu kita mau ngapain? Ayo, mau bikin apa kalau hari Minggu? Betul sekali, ibadah sekolah minggu. Semuanya tentu sudah cantik-cantik, sudah ganteng-ganteng, sudah pakai baju yang paling bagus untuk siap ibadah sekolah minggu. Oke, sekarang kita tenangkan hati dan pikiran kita karena kita akan masuk dalam ibadah. Adik-adik, mari kita sama-sama bangkit berdiri. Ayo. Kita akan menyanyikan lagu Mars PA. Gereja yang melayani sampai ke pelosok dunia, wujudkan kasih ilahi, menyatakan terang Injil. Terbentang ladang Tuhan, kami kuncup bertumbuh riang. Oh betapa rindukan kasih sayang di dalam bimbingan. Tuhan jadikan kami pekerja yang tekun setia, dan dengan sukacita mau merawat benih, menyirami, dengan semangat mengabdi. Kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Tuhan Tri bijaksana, jati diri pelayan kami, agar dalam berkarya Tuhan Yesuslah kawan sejati. Dengan semangat mengabdi, kami satu di pelayanan, bernyanyi dan bercerita untuk kemuliaan Allah. Adik-adik masih tetap berdiri ya. Kita akan mengangkat pujian Selamat Pagi Tuhan dan Kasih Yesus. Adik-adik masih ingat gayanya kan? Selamat pagi Tuhan, ucap terima kasih. Tuhan sudah pelihara aku tiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah-tambah cinta Dia. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Kasih Yesus indah-indah, oh indah. Lebih indah, lebih indah dari pelangi, lebih indah dari bintang di langit, lebih indah dari bunga di taman. Oh Yesusku. Oke adik-adik, selamat tidur kembali. Adik-adik, tiba saatnya kita akan berdoa. Lipat tangannya, tundukkan kepalanya, tutup matanya. Adik-adik ikuti apa yang Kakak Jenny bilang ya. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Terima kasih Tuhan atas kasih-Mu. Kami sebentar lagi akan memulai ibadah Tuhan. Berkati ibadah kami. Kami juga akan membaca firman-Mu Tuhan. Kami juga akan membaca firman-Mu Tuhan.
Biarkan kami dapat mengerti dan memahami firman-Mu. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Menyeberangi sungai Yordan. Yosua bangun pagi-pagi, lalu ia dan semua orang Israel berangkat dari Sitim, dan sampailah mereka ke sungai Yordan. Maka bermalamlah mereka di sana sebelum menyeberang. Setelah lewat 3 hari, para pengatur pasukan menjalani seluruh perkemahan dan memberi perintah kepada bangsa itu. Katanya, segera sesudah kamu melihat tabut perjanjian Tuhan Allahmu yang diangkat para imam yang memang suku Lewi, maka kamu harus juga berangkat dari tempatmu dan mengikutinya. Hanya antara kamu dan tabut itu harus ada jarak kira-kira 2000 hasta panjangnya. Jangan mendekatinya. Maksudnya, supaya kamu mengetahui jalan yang harus kamu tempuh. Sebab jalan itu belum pernah kamu lalui dahulu. Berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kuduskanlah dirimu, sebab besok Tuhan akan melakukan perbuatan yang ajaib di antara kamu. Dan para imam itu, katalah Yosua, demikian, angkatlah tabut perjanjian dan menyeberanglah di depan bangsa itu. Maka mereka mengangkat tabut perjanjian dan berjalan di depan bangsa itu. Dan Tuhan berfirman kepada Yosua, pada hari inilah aku mulai membesarkan namamu di mata seluruh orang Israel, supaya mereka tahu bahwa seperti dahulu aku menyertai Musa, demikianlah aku akan menyertai engkau. Maka kau perintahkanlah kepada para imam pengangkat tabut perjanjian itu demikian. Setelah kamu sampai ke tepi air sungai Yordan, haruslah kamu tetap berdiri di sungai Yordan itu. Lalu berkatalah Yosua kepada orang Israel, datanglah dekat dan dengarkanlah firman Tuhan Allahmu. Lagi kata Yosua, dari hal inilah akan kamu ketahui bahwa Allah yang hidup ada di tengah-tengah kamu, dan bahwa sungguh-sungguh akan dihalaunya orang Kanaan, orang Het, orang Hewi, orang Faris, orang Girgasi, orang Amori, dan orang Yebus dari depan kamu. Sesungguhnya tabut perjanjian Tuhan semesta bumi berjalan menyeberang di depan kamu, masuk ke sungai Yordan. Maka sekarang pilihlah 12 orang dari suku-suku Israel, seorang dari tiap-tiap suku. Segera sesudah kaki para imam mengangkat tabut Tuhan semesta bumi berhenti di dalam air sungai Yordan, maka air sungai Yordan itu akan terputus. Air yang turun dari hulu akan berhenti mengalir menjadi bendungan. Demikianlah pembacaan kitab. Kepadamu puji-pujian, mada syukur dan segala kemuliaan, ya Bapa, Putra, Roh Kudus, sampai kekal abadi. Ya, adik-adik, kita telah membaca Alkitab kita pada pagi hari ini. Nah, kakak mau bercerita. Tema kita pada pagi hari ini yaitu tentang aku yakin Tuhan besertaku. Nah, sebelum kita masuk dalam perenungan kita pada pagi hari ini, adik-adik, kakak mau bertanya. Siapa yang hari ini sudah masuk sekolah? Nah, kalau kita berangkat ke sekolah, diantar papa atau mama? Atau kita berangkat sendiri? Tentunya kalau kita diantar, pasti kita sebelum berangkat kita berdoa dulu kepada Tuhan. Kita meminta
memohon kepada Tuhan supaya di sepanjang perjalanan tidak terjadi apa-apa. Nah, itu pun yang terjadi dalam kehidupan Yosua di dalam pembacaan Alkitab kita saat ini. Nah, sekarang kakak mau bercerita tentang Yosua dan bangsa Israel. Nah, adik-adik, suatu ketika Yosua ini dan bangsa Israel akan memasuki daerah yang bernama Tanah Kanaan. Namun mereka ini kebingungan karena mereka harus berhadapan dengan sebuah sungai. Nah, sungai apa adik-adik? Kalau kita memperhatikan bacaan kita, namanya Sungai Yordan. Nah, siapa yang di sini sering melihat sungai? Nah, kalau kita melihat sungai, apa yang kita rasakan? Pastinya senang, pastinya sejuk dan sebagainya. Nah, tetapi ingat adik-adik, kita harus berhati-hati ketika sedang berada di sungai, karena itu bisa menjatuhkan kita masuk ke dalam sungai tersebut. Kita bisa terpleset, kemudian kita bisa meninggal dan sebagainya. Jadi adik-adik, kita harus berhati-hati, karena tidak semua orang, tidak semua dari adik-adik sekalian ini jago untuk berenang, kemudian jago untuk melompat dari atas sungai tersebut. Nah, begitupun juga yang terjadi dalam bangsa Israel, di mana bangsa Israel ini adik-adik, dia berusaha untuk bisa menyeberangi sungai Yordan tersebut. Bagaimana caranya adik-adik? Nah, caranya untuk menyeberangi sungai Yordan ini dia diberitahukan oleh Tuhan, yaitu melalui Yosua, dengan cara menempatkan tabut perjanjiannya yang diangkat dari para imam ke tepi sungai Yordan. Nah, adik-adik, untuk menyeberang ke sungai pun juga demikian. Dia harus membutuhkan suatu langkah, dia harus membutuhkan suatu pengaman supaya tidak jatuh. Itu kalau kita ke sungai. Tetapi kalau kita sepanjang perjalanan dari rumah menuju ke sekolah, kita juga harus berhati-hati, karena kita tidak mengetahui bagaimana keadaan, bagaimana kondisi jalan, apakah licin, apakah bagus atau sebagainya, karena kita tidak mengetahui, gitu kan? Oleh karena itu kita harus tetap berhati-hati, terutama ketika kita sedang bingung, gitu. Adik-adik, mungkin kita sering bingung ya. Nah, untuk mengatasi kebingungan itu apa yang harus kita lakukan? Yang pertama, kita berdoa kepada Tuhan. Yang kedua, kita melakukan cara yang terbaik untuk mencari jalan keluarnya. Nah, adik-adik, pasti ketika kita menghadapi suatu ulangan, pasti bingung untuk menjawabnya. Apalagi soal matematika yang sangat susah, gitu kan? Apalagi perkalian, pembagian dan sebagainya. Nah, di balik kesusahan itu kita memerlukan siapa? Pastinya Tuhan, gitu kan? Tuhan, kemudian kita belajar. Karena di balik kesulitan tersebut pasti kita menemukan jalan yang terbaik. Oke adik-adik, demikian firman Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan memberkati adik-adik. Adik-adik, saatnya kita akan memberikan persembahan. Uang persembahannya sudah disiapkan kan? Sambil persembahan kita berikan, kita akan memuji Tuhan, lagu Aku Bawa dan Berikan. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Aku bawa dan berikan persembahanku pada Yesus, pada Tuhan Juru Selamatku. Ya adik-adik, setelah kita mendengarkan firman Tuhan dan memberikan persembahan, mari kita berdoa. Lipat tangannya ya. Mari kita berdoa.
Bapa yang baik, kembali kami datang ke hadirat-Mu pada saat ini. Terima kasih untuk ibadah hari Minggu, layanan anak yang dapat kami selenggarakan dengan baik, dengan lancar, karena Engkau hadir dalam persekutuan kami pada pagi hari ini. Bapa yang baik, terima kasih untuk firman Tuhan yang baru saja kami perdengarkan bersama. Kami diajarkan untuk selalu mengandalkan Engkau. Kami diajarkan untuk mendekatkan diri kepadamu, karena ada begitu banyak rintangan, ada begitu banyak tantangan yang harus kami hadapi sebagai adik-adik layan kami. Bapa, kami juga berdoa untuk bangsa dan negara kami, Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kami berdoa di mana pada saat ini kami sedang diperhadapkan dengan wabah COVID-19 yang masih terus diberitakan di berbagai media massa. Begitupun juga dengan tragedi Masamba yang beberapa hari yang lalu menimpa kota tersebut. Kami memohon hikmat-Mu ya Tuhan, agar bencana yang terjadi di negeri ini dapat Engkau selamatkan. Bapa yang baik, kami juga berdoa untuk kedua orang tua kami. Kami berdoa untuk mereka supaya Engkau memberikan kesehatan, Engkau memberikan umur panjang untuk melihat akan keberhasilan kami di masa yang akan datang. Bapa, kami juga baru saja memberikan persembahan yang asalnya daripada-Mu juga. Kiranya persembahan ini dapat digunakan sebagaimana mestinya dan dikelola dengan sebaik mungkin. Inilah doa dan ungkapan syukur kami yang kami alaskan di dalam satu nama, Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang telah mengajarkan kami berdoa. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau-lah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik, kita akan menutup ibadah kita saat ini. Mari kita berdiri, kita menyanyikan lagu Aku Anak Terang. Aku anak terang, tugasku memberi terang. Aku anak terang, Yesus yang selamatkanku. Aku anak terang, aku tak mau berdusta. Aku anak terang, itu yang Tuhan minta. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Terang di rumah, terang di sekolah, terang di gereja, kemana ku pergi. Adik-adik, kini saatnya terimalah berkat dari Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. 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 Yeay, selesai sudah ibadah kita pada minggu kali ini. Dan sampai jumpa adik-adik untuk minggu depan. Dadah. Mari kita pulang. Salam, salam, salam Immanuel. Adik-adik, untuk tugas minggu ini, adik-adik membantu orang tua ya. Contohnya adalah menyapu,
terus membersihkan tempat tidur, dan membuang sampah, dan masih banyak contoh yang lainnya. Oke, kegiatan-kegiatan yang akan adik-adik lakukan, adik-adik minta orang tua untuk memvideokannya ya. Dan jangan lupa video yang diambil itu dikirimkan ke kakak-kakak layak.